warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neli Rianti dari Universitas Megaresiki Makassar dengan program studi S1 Farmasi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian polisiklik dan heterosiklik. Beberapa senyawa aromatik dapat dikelompokkan dalam dua kelas, yaitu senyawa polisiklik dan senyawa heterosiklik. Senyawa aromatik polisiklik juga dikenal dengan sebutan senyawa aromatik polinuklir atau cincin terpadu. Senyawa aromatik ini dicirikan oleh cincin-cincin aromatik yang menggunakan atom-atom karbon tertentu secara bersama-sama, dua atau lebih cincin benzena yang dipadukan. Adapun pengertian dari senyawa heterosiklik. Senyawa heterosiklik atau heterolingkar adalah sejenis senyawa kimia yang mempunyai struktur cincin yang mengandung atom selain atom karbon seperti belerang, oksigen, ataupun nitrogen yang merupakan bagian dari cincin tersebut. Senyawa-senyawa heterosiklik dapat berupa cincin aromatik sederhana ataupun cincin non-aromatik. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai struktur senyawa polisiklik dan struktur senyawa heterosiklik. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sriani Kurniati Sampe dengan NIM D1B1222011. Nah, senyawa aromatik polisiklik ini bisa disebut juga dengan polinuklir atau cincin yang terkondensasi, atau bisa kita sederhanakan dengan benzena yang berulang yang saling menempel. Nah, contohnya adalah naftalen. Nah, naftalen ini merupakan senyawa yang bisa dipakai dalam kapur barus. Senyawa naftalen ini didestilasi dari minyak bumi. Adapun contoh yang kedua yaitu antaren. Nah, ini juga didestilasi dari minyak bumi dan biasanya dipakai sebagai bahan untuk membuat pewarna merah dan pewarna-pewarna lainnya. Kemudian contoh lain lagi yaitu fenantaren. Nah, ini biasa dibuat sebagai pewarna bahan plastik, pestisida, peledak, obat-obatan, steroid, dan masih banyak lagi. Nah, bagaimana penomoran dari senyawa polisiklik ini? Nah, senyawa aromatik polisiklik ini memiliki penomoran yang berbeda bila dibandingkan dengan senyawa yang memiliki heteroatom. Nah, naftalen ini dinomori dari atas mengelilingi hingga sampai ke atas lagi. Bisa kita lihat pada gambar, dia mulai dari nomor 1 sampai ke nomor 8. Tetapi karbon Johnson atau karbon jembatan yang berada di tengah gambar itu tidak dihitung. Begitu pula dengan antrasen. Nah, pada gambar mulai dari nomor 1 sampai nomor 8 dan karbon jembatan yang berada di tengah tidak dihitung. Untuk fenantaren, penomorannya dimulai dari bawah naik ke atas hingga ke bawah lagi, tetapi sama seperti yang tadi bahwa karbon Johnson ini tidak dihitung. Nah, terkadang untuk menomori senyawa-senyawa ini digunakan huruf Yunani. Contoh pada senyawa naftalen, karbon yang bersebelahan dengan karbon Johnson atau karbon jembatan dengan arah vertikal dari atas ke bawah itu disebut alfa, sedangkan posisi di sebelah alfa dengan arah horizontal dari samping ke samping itu disebut sebagai beta. Nah, sehingga jika ada satu substituen yang terikat pada posisi alfa seperti senyawa nitro yang terikat pada posisi alfa, senyawa ini disebut alfa nitronaftalen. Nah, dan jika nitro tersebut terikat pada posisi beta, maka senyawa tersebut bisa disebut sebagai beta nitronaftalen.
Nah, bagaimana dengan senyawa aromatik heterosiklik? Sesuai dengan namanya, senyawa aromatik itu harus memiliki cincin, kemudian memiliki hawan elektron P. Dan yang berbeda di sini adalah anggotanya, yaitu heteroatom, seperti nitrogen, sulfur, dan atom oksigen. Nah, senyawa aromatik heterosiklik ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya alkaloid seperti morfin dan obat-obatan lainnya, dan asam nukleat yang berfungsi sebagai pengkode genetik DNA manusia. Berikut adalah beberapa senyawa heterosiklik, bisa kita lihat pada gambar. Nah, yang pertama yaitu piridin, yang kedua tiazol, dan yang ketiga imidazol. Nah, untuk penomoran senyawa aromatik heterosiklik itu dimulai dari heteroatom. Contohnya pada piridin. Nah, nomor 1 dimulai pada heteroatom nitrogen, kemudian berlanjut ke nomor 2 hingga ke nomor 6. Sedangkan pada tiazol seperti demikian, nomor 1 dimulai pada heteroatom sulfur dan berlanjut hingga ke nomor 5. Begitupun dengan imidazol. Nah, terkadang penomoran ini mengikuti huruf Yunani. Bisa kita lihat pada slide. Contohnya adalah piridin, di mana posisi yang paling dekat dengan heteroatom piridin itu disebut dengan posisi alfa. Dan di posisi alfa di sebelahnya adalah posisi beta. Dan huruf Y yang paling atas atau yang paling jauh dari heteroatom piridin disebut sebagai posisi gamma. Nah, begitupun dengan senyawa kirol, tetapi harus diperhatikan di sini, ini hanya berlaku untuk senyawa dengan hanya satu heteroatom. Jadi, kalau ada dua senyawa heteroatom seperti tiazol dan imidazol, itu tidak bisa dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Siti Khofifah Sabdan, NIM D1B122032. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dan ciri khusus dari senyawa polisiklik dan senyawa heterosiklik. Senyawa polisiklik memiliki ciri khusus dengan dua sifat. Yang pertama, sifat kimia. Memiliki rantai tertutup atau siklik, memiliki ikatan rangkap, terkonjungsi dan berselang-seling dengan ikatan tunggal dan berbau harum. Yang kedua, sifat fisika. Senyawa ini berbentuk cair dan tidak berwarna, beracun dan mudah menguap, termasuk senyawa yang mudah terbakar karena punya kandungan karbon yang sangat tinggi. Titik didih di rentang 80 derajat Celcius sampai 250 derajat Celcius. Titik didih dan titik leleh senyawa ini dipengaruhi oleh sifat kepolaran gugus senyawanya tersendiri. Contohnya, naftalena atau kapur barus atau kamfer merupakan senyawa polisiklik yang tersusun dari dua cincin. Setelah itu, ciri heterosiklik. Senyawa heterosiklik atau terolingkar adalah sejenis senyawa kimia yang mempunyai struktur cincin yang mengandung atom selain karbon, seperti belerang, oksigen, ataupun nitrogen yang merupakan bagian dari cincin tersebut. Senyawa-senyawa heterosiklik dapat berupa cincin aromatik sederhana ataupun cincin non-aromatik. Agar suatu sistem cincin bersifat aromatik, terdapat 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama, sistem cincin mengandung elektron pi yang terdelokalisasi atau terkonjugasi, seperti cincin harus datar atau planat, berhilibridasi sp2, harus terdapat 4n+2 elektron pi dalam sistem cincin aturan Huckel. Contohnya pindina C5H5n, primidina C4H4n2, dan dioksana C4H8O2. Reaksi yang pertama yaitu reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi pada senyawa aromatis polisiklik lebih mudah berlangsung daripada cincin benzena. Reaktivitas yang lebih besar tersebut
disebabkan oleh senyawa polisiklik aromatis dapat bereaksi hanya pada salah satu cincin, sehingga masih mempunyai setidaknya satu cincin bensena yang masih utuh, baik dalam struktur zat antara maupun produknya. Di sini saya akan menjelaskan reaksi oksidasi pada cincin bensen polisiklik, yaitu sebagai contoh, senyawa naftalen akan bereaksi dengan V2O5, akan menghasilkan asam ovalat dan berakhir menjadi asam anhidrat valat. Kalau diperhatikan, senyawa ini masih menyisakan satu cincin bensenoid untuk mempertahankan aromatisnya. Reaksi yang ketiga yaitu reaksi substitusi. Sistem cincin aromatis polisiklik lebih reaktif terhadap serangan substitusi daripada bensena. Naftalen mengalami reaksi substitusi terutama pada posisi atom karbon nomor 1. Beberapa contoh reaksi substitusi aromatik polisiklik di antaranya yaitu reaksi brominasi dan reaksi sulfonilasi. Untuk reaksi brominasi, teman-teman bisa melihat reaksi yang terjadi di slide, di mana naftalena dapat dibrominasi pada suhu kamar menggunakan katalis FeBr3, di mana Br2 tambah FeBr3 menghasilkan FeBr4 negatif Br+. Dan reaksi kedua yaitu FeBr4 terjadi reaksi bolak-balik yang menghasilkan FeBr3 tambah Br negatif. Reaksi yang kedua yaitu reaksi sulfonasi, di mana reaksi sulfonasi pada naftalena dilakukan sama seperti pada sulfonasi bensena. Dari reaksi yang terjadi bahwa reaksi sulfonasi naftalena dipengaruhi oleh suhu. Seperti di slide, pada suhu di bawah 60 derajat Celcius, naftalena bereaksi dengan asam sulfat pekat membentuk asam 1 naftalena sulfonat. Tetapi pada suhu tinggi di atas 160 derajat Celcius menghasilkan campuran produk dari asam 2 naftalena sulfonat. Reaksi yang selanjutnya yaitu reaksi yang terjadi pada senyawa heterosiklik. Di sini saya akan menjelaskan reaksi pada piridina, suatu senyawa heterosiklik 6 anggota. Piridin dapat bereaksi dengan suatu basa layaknya amina. Di sini terdapat struktur cincin piridina dan piran. Piridin merupakan senyawa nitrogen heterosiklik aromatik dengan cincin beranggotakan 6. Sesuai namanya, piridin merupakan senyawa aromatik di mana setiap atomnya merupakan hibridisasi sp2, di mana atom-atomnya tersebut menyumbang elektron sehingga terbentuk cincin awan pi. Bagaimana dengan senyawa heterosiklik anggota 6 lainnya? Seperti contoh di slide, yaitu piran. Piran tidak termasuk dalam senyawa aromatik karena salah satunya anggota memiliki hibridisasi sp3. Piridin dapat bereaksi layaknya amina karena piridin merupakan suatu basa yang datangnya dari satu pasang non-pair pada nitrogen yang tidak ikut dalam resonansi cincin piridin. Sebagai contoh, piridin bisa bereaksi dengan HCl dan menghasilkan piridinium klorida, dan piridin bereaksi dengan metil iodida menghasilkan N-metil piridinium iodida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Bolang, jurusan S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk-produk yang dihasilkan polisiklik dan heterosiklik di dalam bidang farmasi. Yang pertama yaitu produk tiofena, adalah senyawa karbon hidrogen belerang yang digunakan pada industri farmasi. Terus yang kedua yaitu
produk tetrahidrofuran. Dalam industri farmasi digunakan untuk memproduksi kebiking, progesteron, rifamycin, dan pelarut farmasi. Kemudian produk anthracena, di mana anthracena ini ditemukan di dalam batu bara dan digunakan sebagai bahan awal pembuatan zat warna dan penghitung sintilasi. Kemudian contoh produk yang keempat itu tartrazin, merupakan jenis pewarna yang banyak digunakan di industri makanan, kosmetik, dan obat-obatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Yuniar, NIM D1B12231, akan menjelaskan tentang manfaat produk tersebut bagi masyarakat, yaitu heterosiklik, yaitu sebagai softlens, PVC, dan karet. Heterosiklik sebagai softlens dan reagen. Polisiklik, gas berwarna buatan pewarna kuning, dapat digunakan untuk perwarna makanan. Diazol juga mencegah reagen penyakit akibat jamur dalam bibit daya buah-buahan maupun sayuran. Amidazol juga sebagai oral atau anti jamur. Piridin juga dapat digunakan secara sebagai agen denaturasi berwarna, tuan, dan starter untuk berbagai produk termasuk obat-obatan, desinfektan berwarna, bumbu makanan, perekat bahan peledak. Quinolin juga membunuh bakteri dengan menghambat enzim dan DNA. Isoquinolin menurunkan kadar asam urat dalam darah dan memperlancar pengeluaran asam urat.